key dan diketahui key P. Sekali lagi, P ini sudah dipastikan true, teman-teman ya. Maka kesimpulannya adalah P implikasi Q akan menjadikan sebuah konklusi key. Contoh, ada P-nya, argumennya hari ini hari Senin. Ya, misalnya hari Senin. Jangan lihat keadaan hari ini ya, teman-teman ya. Ini kan hari Selasa. Ya, itu argumennya. Hari ini hari Senin. Berarti hari ini hari Senin nilainya true atau false, teman-teman? Oke. True. True, oke ya. P-nya true, teman-teman ya. Hari ini hari Senin. Saya belajar matematika diskrit. Maka implikasi dari P ke Q dengan kaidah modus ponen, maka bisa dipastikan konklusinya hari ini adalah hari Senin. Jika P implikasi Q. Kenapa? Jika hari ini hari Senin, maka saya belajar matematika diskrit. Kenyataannya hari ini hari Senin. Nah ini. Ya. Maka bisa dipastikan konklusinya adalah hari ini hari Senin, kesimpulannya. Oh sorry, P-nya hari Senin ya. Kesimpulannya teman-teman adalah, sorry, ini adalah key ya. Kan ini faktanya hari ini hari Senin. Maka kesimpulannya adalah key. Kesimpulannya apa? Konklusinya saya belajar matematika diskrit. Karena implikasi P implikasi Q, di mana P-nya bernilai benar, hari ini hari Senin. Oke, teman-teman, kita bisa melihat nilai tabel kebenarannya dengan cara memasukkan ini, teman-teman. Yang saya kasih warna kuning ini. Modus ponen adalah di mana P implikasi Q, ya. Ini apa, teman-teman? Tanda apa nih? Yang seperti tanda N atau OR? Konjungsi. Konjungsi itu apa? N atau OR? N. Oke, N. Berarti P implikasi Q, konjungsi P, itu akan menghasilkan konklusi Q. Kita lihat tabel kebenarannya, teman-teman. Contohnya masih yang tadi. Kan konklusinya adalah saya belajar matematika diskrit. Kita masukin. Teman-teman, ini ada yang, kemarin saya lihat masih ada yang salah ya, tapi nggak banyak banget, sedikit banget. Bagaimana membuat tabel kebenaran? Contoh dengan seperti ini. P implikasi Q, konjungsi P, diimplikasikan ke Q. Pertama yang harus kalian buat adalah bagaimana membuat kolom-kolom itu berapa kebutuhannya. Contohnya di sini, ada P, ada Q. Nggak ada, selain itu nggak ada R, nggak ada. Berarti kalian buat dulu PQ dulu ya, PQ. Oke, sudah. Isi dengan kombinasinya. True, 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 false, false, true, dan FF, false, false. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Lalu, kita buat kolom ketiga. Kita lihat dari sini yang pertama dari kiri. Oh, yang pertama adalah P implikasi Q. P implikasi Q. Maka kalian masukkan saja kebenaran dari P implikasi Q pada yang materi minggu lalu. P implikasi Q akan menghasilkan nilai false. Ya, sekali lagi P implikasi Q akan menghasilkan nilai false hanya jika kondisi P bernilai true dan Q bernilai false. Entar ada yang masuk lagi nih. Guntur Bayu. Kalau true dan false, maka akan mengalihkan false. Maka tinggal kalian aja ya, true, 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 false, false, true, false, true, true, gitu ya. Isi. Berdasarkan P implikasi Q. Sudah selesai nih kolom ketiga. Sekarang kolom keempat dibuat apa, teman-teman? Oke, berarti yang ini adalah yang ini. Nah, yang saya blok. Tadi kan yang ini, ya, selesai. Lalu yang kedua mana kolom kedua? Yang ini. Karena sekarang sudah diimplikasi di konjungsi ke P. Oke, ini. Nah, gitu. Maka
buat kolom yang itu untuk ini. P implikasi Q, konjungsi ke P. Kita buat ini. P implikasi Q udah ada nilainya yang ini. Ya, kolom ketiga. Sekarang di konjungsi ke P. Kalau konjungsi P, nilai kebenarannya adalah akan memberikan nilai true jika kondisi keduanya harus true. Ya, teman-teman ya. Berarti ini harus true dikonjungsi ke P, ke sini. Nah, gitu. Ke sini. True dengan true. Oke, true. False dengan true, false. True dengan false adalah false. True dengan false adalah false. Maka ini hasil yang P implikasi Q konjungsi P. Ini sudah selesai, teman-teman. Ya, kolom keempat diisi dengan ini. Sekarang kolom kelima. Apa? Gabungkan semuanya. Ini. Yang ini sekarang habis baterainya. Ya. Sekarang kolom yang terakhir adalah yang terakhir ini. Berdasarkan tabel kebenaran modus ponen. Yang ini sekarang dengan key, ini dengan key. Nah, ini. Ingat implikasi. Implikasi itu akan memberikan nilai false ya. Jika kondisinya true dan false. Tetapi ini lihat tidak ada kombinasi seperti itu. Ini dengan itu nggak ada. True true, false false, false true dan false false. Maka hasilnya adalah true semua. Kalau true semua, teman-teman, maka ini bisa dipastikan ini apa, teman-teman? Tautologi, Pak. Tautologi, betul ya, tautologi. Maka teman-teman, modus semua inferensi kemungkinannya harus true semua. Harus merupakan tautologi. Kalau bukan tautologi berarti itu bukan pengambil keputusan atau bukan inferensi. Oke ya. Sampai di sini teman-teman paham? Atau yang ada yang bertanyakan? Ingat ya konsep ini ya untuk mencari tabel kebenarannya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Yang kedua modus Tholen, teman-teman. Lihat yang hijau ini. P implikasi Q, di mana negasi Q. Negasi Q di sini adalah berarti nilai benar ya teman-teman ya. Tadi kan adalah P, sekarang adalah negasi atau ingkaran Q. Bisa dipastikan ingkaran Q ini adalah bernilai benar. Maka konklusinya adalah ingkaran P. P implikasi Q, di mana negasi Q, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan adalah negasi P. Contoh kalimatnya masih sama. Hari ini hari Senin. Ya, contohnya saya belajar matematika diskrit. P implikasi Q, ya. Jika hari ini hari Senin, maka saya belajar matematika diskrit. Oke, sampai sini pasti paham ya. Lalu ada argumen yang kedua adalah kebenaran dari sebuah ingkaran Q. Saya tidak belajar matematika diskrit, gitu ya. Ini kan tadi kan kalau Q-nya kan saya belajar matematika diskrit kalau Q-nya ya. Tapi ini kebalikannya teman-teman. Ingkarannya, negasinya, berarti saya tidak belajar dong. Kesimpulannya adalah, lihat kaidah ini. Konklusinya adalah pasti negasi P. P-nya apa? Hari ini hari Senin. Berarti kesimpulan konklusinya adalah negasi P. Hari ini bukan hari Senin. Gitu ya. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Masih aman? Ya, saya lanjut teman-teman. Ya, sekarang kita akan mencari tabel kebenarannya, modus Tholen ini. Masih sama contohnya, tapi kita akan melihat sebuah kebenaran dan itu harus merupakan tautologi, teman-teman. Nah, ini. Lihat lagi, PQ. Oke, hanya PQ. Buat PQ. Buat kombinasinya true, true, false, false, true, false, true, false. Gitu ya. Ini harus sudah paham banget, teman-teman ya. Lalu kita lihat lagi yang pertama kita buat kolom yang berikutnya adalah P implikasi Q. Buat ini. P implikasi Q. Isi dengan nilai kebenarannya. Ya, true, false, true, 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 false, false,
false true, false true, false false true gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat lagi ada negasi key. Kita buat kolom berikutnya negasi key. Kebalikan dari key. Key T jadi F, F jadi T, T jadi F, F jadi T. Jadi masalah, selesai. Lalu ini sudah, maka kita akan buat ada lagi teman-teman ya, negasi P ini ya. Negasi P. Terserah kalian teman-teman, apakah negasi P-nya di sini atau di sebelahnya ini boleh. Ya. Yang penting itu ada si negasi ini. Terserah mau dibuat kolom ketiga boleh, kolom keempat boleh gitu ya. Oke, sudah negasi Q-nya udah, lalu negasi Q, lalu kita masuk ke ini. Nah, kalau ini kan, ini saya ambil teman-teman, saya habis waktu saya untuk buat tabel-tabel kayak gini ya, karena habisnya karena di simbol-simbol ini harus insert simbol kan ya. Maka saya ambil tabel dan ini. Yang ini disusunnya, saya cuplik ini dari internet, bahwa si negasi P-nya dibuat di sini. Kalian buat di sebelah sini boleh? Ya boleh saja. Ya, akibatnya dari P implikasi Q, konjungsi negasi Q, maka ini dengan yang mana? Dengan yang sini. Ya. Oke. Saya ulang lagi dari sini ke sini. Tinggal kalian lihat. Kalau konjungsi dan ya, berarti harus dua-duanya bernilai true. Ini nggak ada teman-teman kombinasi itu. Oh, negasi Q ini ya. Betul teman-teman? Hanya ini ya true ya. Oh, ini kebalik teman-teman nih. Bentar. Oh, ya betul ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu. Kita bisa dulu P ke Q ini, lalu ke sini. True, false, 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 false. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ingkaran P-nya. P-nya mana ini? True, false, true, false, true, false. Maka false, false, ingkaran P. Oke, sini. True menjadi false, true menjadi false, false menjadi true, false menjadi true. Oke, dapat. Lalu kita lihat lagi, terakhir teman-teman. P implikasi Q, konjungsi negasi Q, diimplikasikan ke negasi P. Ini sekarang yang terakhir. P implikasi Q mana ini? Nah ini ya, P implikasi Q yang ini. Lalu dikonjungsi dengan minus Q, minus negasi Q dengan ini. Dengan ini. Oke. Berarti yang mana? Sudah dapat yang ini kan? Diwakili sama yang ini. Berarti sekarang diimplikasi ke negasi P. Berarti ini dengan ini. Nah gitu. Yang terakhir. Ini kolom ini dengan kolom ini. Maka lihat, kalau implikasi adalah FF menjadi true, FF menjadi true, FT menjadi true, TT menjadi true. Tetap menjadi sebuah tautologi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman dulu? Ya, konsepnya atau ingat, untuk mencari tabel kebenaran, apa yang harus dilakukan, lalu yang setelah melihat tabel kebenaran harus dipastikan itu adalah tautologi. Ya. Yang berikutnya yang ketiga, silogisme hipotesis teman-teman, atau silogisme hipotesa. Di sini kita lihat ada R teman-teman, ada R, bukan hanya P dan Q tapi R. Kenapa hipotesa itu mungkin akan banyak ya. Nah maka dibuat PQR, P implikasi Q yang hijau ini, lalu Q implikasi R. Kesimpulannya apa? P implikasi R. Ya, P ke Q, Q ke R, maka konklusinya adalah P ke R. P implikasi R. Contoh kalimat, saya belajar. P-nya. Q-nya saya bisa mengerjakan soal. R-nya saya lulus ujian, teman-teman. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam kaidah silogisme hipotesis, maka PQ itu adalah jika saya belajar, ya, jika saya belajar
maka saya akan bisa mengerjakan soal. Lihat ya. Nih. Jika saya belajar P, maka Q, saya bisa mengerjakan soal. Lalu implikasi kedua adalah Q implikasi R. Jika saya bisa mengerjakan soal, ya ini ya, jika saya bisa mengerjakan soal, maka dia ke R. Maka saya lulus ujian yang ini. Ya. P ke Q, Q ke R. Saya belajar, saya bisa mengerjakan soal. Saya bisa mengerjakan soal, saya bisa lulus ujian. Kesimpulannya apa? Konklusinya, P ke R. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Konklusinya. Sekarang bagaimana untuk mencari tabel kebenaran dari hipotesis ini? Ya. Oh, sorry, ini belum dirubah. Saya copy. Hipotesis. Ya, teman-teman ya. Maka kalian harus membuat ini, teman-teman. Memasukkan kaidah ini ke dalam mencari tabel kebenarannya. Kita lihat sekarang gimana. Nah, ini. Soalnya contohnya masih sama. Dan kesimpulannya, konklusinya pasti tetap sama. Kita lihat, teman-teman, tabel kebenarannya. Ya. Lihat lagi, ada P, ada Q, ada R. Nah, teman-teman, ingat konsep kontingensi ya, teman-teman ya. Kalau ada P, Q, R, berarti melakukan pengecekan true false-nya dengan 8 pasang. 8. Gitu ya. Bukan 4. PQ 4. Tapi kalau ada R, kita buat menjadi 8 pasang. Bagaimana memasangkannya? P-nya dibuat 4 true ke bawah, 4 false ke bawah. Lalu Q-nya 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Gitu ya. P-nya 4T, 4F. Q-nya apa? 2T, 2F, 2T, 2F. R-nya gimana? Di switch saja. TF, 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 TF. Ya, bergantian. Lalu kita lihat lagi, di sini yang pertama adalah P implikasi Q. P implikasi Q. Tinggal masukin P ke Q. Cari nilainya. Lalu, ini saya masukin lagi. Q implikasi R. Buat lagi teman-teman ini. QR. Oke, buat lagi QR. Q ke R. Cari lagi Q ke R. Cari kebenarannya. Lalu setelah itu beres, buat yang ini teman-teman. Ya. Ini menjadi kolom berikutnya ini. P ke Q, Q ke R. Ya. Dikonjungsi. Ini ke sini. Ini udah hasilnya ada, makanya enak teman-teman dipecah gini. Ini ke sini. Lihat lagi kebenarannya apa. Lalu setelah ini beres, yang sebelah kiri udah beres teman-teman. Sekarang kita buat yang ini. P implikasi R, buat kolomnya lagi di sini. Tinggal gabung P dengan R. Oke, cari nilai kebenarannya apa. Ini beres. Sekarang semuanya babat habisin. Kolom ini. Ya, berarti kolom apa? Kolom yang ini dengan yang ini. True, true, true. Kalau dilihat teman-teman, maka silogisme hipotesa juga sama, merupakan tautologi, harus true semua teman-teman. Ya, sampai sini. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, ngopi dulu atau minum dulu teman-teman supaya jangan tunduh dengerin saya ngomong terus. Ya, lanjut. Ini pada lemes nih teh, orang yang apa? Mahasiswa yang irit suara di sini. Lanjut kita nggak? Nobody can answer me. Lanjut, Pak. Oke, ya. Nah, gitu dong kelihatan, jadi kelihatan teh kelas bukan kuburan, teman-teman. Ya. Jadi suara saya direspon. Oke, itu silogisme hipotesis. Kita lanjut lagi yang keempat. Silogisme disjungsi. Dikatakan teman-teman, penarikan kesimpulan di mana jika diberikan dua pilihan. Kamu pilih nih, P atau Q. Ya. Aura, saya meminta kamu memilih P atau Q. Ya.
Artinya Aura akan memilih, ya, Aura akan memilih. Tetapi teman-teman, pada saat diberi dua pilihan P atau Q, sedangkan Q tidak dipilih, gitu ya. Sekali lagi, Q tidak pilih. Aura tidak milih Q. Aura bilang gini, saya nggak milih Q, Pak. Kalian bisa menduga jawaban dia apa? Harus apa? P. P. Ya. Aura, kamu pilih apa? P atau Q? Saya nggak milih Q, Pak. Oh, udah pasti kesimpulannya dia adalah pilih P. Kan ada dua pilihannya. Kalau dia tidak memilih yang satu ini, pasti dia memilih satu yang lain. Gitu ya. Tapi dia bahasanya bukan saya memilih P, tidak. Tapi dia berbahasanya adalah saya tidak memilih Q, Pak. Itu nilai kebenarannya. Paham ya? Bahasanya bukan saya memilih P, Pak. Tidak. Kalau gitu berarti adalah P nilai kebenarannya, tapi adalah ingkarannya, negasinya. Saya tidak pilih Q, Pak. Gitu. Maka saya bisa pastikan dia akan memilih P. Kesimpulannya, gitu ya. Contoh kalimat gini. P disjungsi Q. P atau Q. Bulan ini saya akan mudik ke Yogyakarta atau pergi ke Bali. Lagi-lagi, semua aturannya teman-teman, nilai kebenaran tidak akan mungkin dua-duanya tercapai. True atau false? Nggak mungkin true false. Hanya satu pilihannya, true atau false. True dan false. Oke, P disjungsi Q. Maka ingkaran Q, negasi Q-nya adalah bulan ini saya tidak pergi ke Bali. Ya, bulan ini saya tidak pergi ke Bali. Kalau ada pilihan lain adalah saya mudik ke Yogyakarta, tapi saya tidak ke Bali. Ya sudah, berarti bisa dipastikan atau konklusinya adalah saya mudik ke Yogyakarta. Nah, ini teman-teman. Ya. Oke. Silogisme disjungsi itu bisa dicari nilai kebenarannya ada dua, teman-teman. Boleh menggunakan kaidah yang ini atau menggunakan kaidah yang ini. Oke. Ini saya buat. Ya. Memilih, teman-teman. Ya. Kalian bisa mencari nilai kebenaran pakai yang mana? Pakai yang hijau atau pakai yang kuning gitu. Ya. Kalau satu udah benar, ya sudah pasti, yang satu lagi benar. Tinggal pilih. Kita lihat tabel kebenarannya. Saya copy ini. Oke, teman-teman. Tapi di tabel kebenaran ini akan kita buat dua-duanya, teman-teman ya. Versi hijau dan versi kuning. Ini kuning, ini hijau. Kebalik, sorry. Ini hijau, ini kuning. Ya. Kita periksa dua-duanya. Tapi kita di sini satu aja kita periksa ya. Kita pecah lagi P, Q, gitu ya. Lalu P disjungsi Q, yang ini. Oke. Atau itu berarti salah satu true, maka dia menghasilkan true, teman-teman. Lalu ingkaran P, negasi P ini, kembalikannya dari true menjadi false, true menjadi false. Lalu ingkaran negasi Q, dari true menjadi false, false jadi true, dan seterusnya. Oke, 4 kolom terisi. Sekarang kita lihat lagi. Yang ini. Ini yang hijau, teman-teman ya. P disjungsi Q, ya. Lalu konjungsi negasi P, yang ini. Ini, teman-teman. Ini dia kolomnya. Oke. Sekarang kita lihat mana berarti ini dengan mana? Dengan minus negasi P ini, berarti dengan ini. Ya. Ya. Teman-teman.
Oke, kembali ke laptop teman-teman. Ya. Nah, jadi bisa diwakili oleh hijau atau oleh yang kuning teman-teman. Tinggal kita melihat kalau pakai yang hijau, berarti harus tautologi juga semua. Tetapi kalau pakai yang kuning bagaimana? Ya sama, sifatnya harus tautologi seperti ini. Ya. Sampai sini teman-teman. Silogisme dijungsi. Ada pertanyaan atau tidak? Nanti kita kuisnya sampai sini teman-teman ya. Habis ini nanti akan saya upload video ini. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke ya. Prinsipnya teman-teman jangan melihat itu suatu kalimat yang panjang, proporsi panjang, tapi di-split saja, dibagi sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya gampang. Oh ya, P ke Q, P disjungsi, P konjungsi, dibuat saja satu kolom-kolom. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya. Yang kelima, simplikasi. Hati-hati, bukan implikasi tapi simplikasi. Ya. Simplikasi itu dikatakan jika suatu kalimat dihubungkan dengan tanda apa nih teman-teman? Disjungsi atau konjungsi nih? Konjungsi. 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 Maka dapat dia ambil salah satu komponennya secara khusus. Contoh kalimatnya. P konjungsi Q. Saya mengambil mata kuliah logika, matematik, dan kalkulus. Ya. Kan lihat teman-teman ya, tanda dan nih ya. Di tanda dan. Ini dan. Kesimpulan 1, konklusi 1 bisa saya ambil dari P, teman-teman. Ya. Saya bisa ambil konklusinya dari P dan Q. Saya mengambil mata kuliah logika matematik. Betul nggak konklusinya? Imelda, betul? Sebuah kesimpulan 1 adalah saya mengambil matematik. Betul. Oke, betul. Oke, kesimpulan 2. Saya mengambil mata kuliah kalkulus. Betul, Syahira? Betul, Pak. Ya. Kan ada kata dan, ya. Saya mengambil logika matematik dan saya kalkulus. Sama halnya saya seperti bilang nih, saya makan melon, saya makan mangga. Kesimpulannya apa? Saya makan mangga? Ya betul. Kesimpulan kedua, saya makan melon, betul nggak? Ya betul, gitu ya. Karena dua-duanya itu terpenuhi dengan saya, gitu. Oke. Simplikasi teman-teman, kalian bisa ambil lagi seperti ini dengan pembuktiannya. Ya. Bisa menggunakan yang ini. Atau bisa menggunakan yang ini, sama seperti tadi ya. Pakai bukti yang mana? Oke, terserah saja gitu ya. Nanti kalau misalnya di kuis, kamu pakai yang ini, tabel kebenarannya silakan saja pakai ini, boleh saja dua-duanya, ya boleh saja gitu ya. Kan seperti itu. Kita lihat. Saya akan copy ini supaya ya teman-teman ini. Oke. Ini juga sama teman-teman, ya diambil dua-duanya, ya, dua-duanya. Maka dua-duanya juga harus merupakan tautologi, baik yang kuning maupun yang hijau. Ini gampang ya, pengujiannya cuma sebentar, karena P, Q, lalu hanya P disjungsi sama implikasi. Kita lihat yang ini. P disjungsi Q, P dan Q, implikasi ke P. Oke, dibuat dulu yang ininya. True, 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 false, 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 true, false, false, false adalah false. Berarti disjungsi itu adalah menghasilkan nilai true jika dua-duanya true. Ini ya, akhirnya ya. P
P ke Q gitu ya. Lalu kita lihat yang kedua yang hijau, seperti ini. Tapi ke Q dia sekarang. Ya sama aja, tinggal ini ke sini, sini, dan seterusnya teman-teman. Oke? Ada pertanyaan? Aman teman-teman? Ya. Aman. Ya, jangan kita buat kelas seperti kuburan ya teman-teman ya. Nanti ada horor di situ. Oke, kita lanjut. Yang keenam itu adalah penjumlahan teman-teman. Ya, penarikan kesimpulan dengan menambahkan disjungsi didasarkan pada fakta. Yakni jika suatu kalimat dihubungkan dengan apa itu? Konjungsi ya. Maka kalimat itu akan bernilai benar jika sekurang-kurangnya salah satu komponennya bernilai benar. Contohnya lagi. P-nya, saya mengambil mata kuliah logika matematik. Q-nya, saya mengambil mata kuliah kalkulus. Konklusinya, ya, P or Q, P atau Q, saya mengambil mata kuliah logika, matematik, atau kalkulus. Ya, or ya teman-teman ya, lihat ini ya, ada atau ya, atau yang ini ya, lambangnya. Disjungsi. Maka, penjumlahan disjungsinya adalah ini teman-teman. Untuk membuktikan tabel kebenarannya, gunakan yang ini, formula yang ini. Ya, P disjungsi Q, implikasi Q disjungsi Q. Kita lihat. Saya mengambil mata kuliah logika matematik, saya mengambil mata kuliah kalkulus. Kesimpulannya adalah saya mengambil mata kuliah logika matematik atau kalkulus. Ya. Kita lihat yang tabel kebenarannya teman-teman. Yang saya highlight kuning ini ya, kolom terakhir ya. Dan kalau kalian lihat itu merupakan tautologi juga. Ya, tautologi. PQ ya. Lihat rumusnya true, ini juga sama. Ini dua-duanya true, maka akan menghasilkan true. Kalau ini or menghasilkan true jika salah satu true. Ya. Maka hasilnya seperti ini. Dan ini merupakan tautologi. Oke, penjumlahan dari inferensi penjumlahan tautologi juga. Yang berikutnya. Konjungsi. Ya. Jika suatu kalimat dihubungkan dengan tanda konjungsi ini, teman-teman, maka dapat diambil salah satu komponennya secara khusus. Contoh kalimatnya, saya mengambil mata kuliah. Ini, diskusinya udah belum ya? Oke, teman-teman ini ya. Ini. Oke, lihat. Contohnya, P konjungsi Q. Saya mengambil mata kuliah logika matematik dan kalkulus. Ini tanda dan, teman-teman. Ya. Lalu kesimpulan 1, P, tadi dikatakan, P, yang P-nya bisa diambil sebuah kesimpulan, saya mengambil mata kuliah logika matematik. Yang Q-nya, kesimpulan 2-nya adalah saya mengambil mata kuliah kalkulus. Dan dua-duanya mempunyai nilai kebenaran, teman-teman. Bisa menjadi sebuah dua konklusi. Ya. Konklusi 1P, konklusi 2Q adalah gitu. Lalu, kalian akan mencari nilai kebenarannya apa dengan menggunakan yang ini. Gunakan formula ini, teman-teman. Atau aturan yang ini. Ya. Bisa dipilih salah satu. Ini atau yang ini.
Ya, kita copy pasti dibutuhkan di sebelah sini. Teman-teman, ya, tinggal dicari. Ini nggak masalah teman-teman ya, hanya PK saja. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya teman-teman, kalau nggak tahu tanya aja nggak Izin apa-apa. bertanya, Pak. Aman? Pas izin bertanya. Ya, Valen. Berarti bedanya yang simplikasi sama konjungsi apa, Pak? Oke, kita lihat ya. Simplikasi dengan konjungsi. Konjungsi ya. Ini konjungsi, simplikasi. Simplikasi ya, simplikasi. Tunggu dulu. Teman-teman, simplikasi dan ini kita lihat ya. Ini saya copy teman-teman ini ya. Ini ya. Sama nggak teman-teman? Sama nggak? Sama Pak. Sama Pak. Ya, aja tadi saya ini. Simplikasi sama konjungsi ini sama teman-teman ya. Sebenarnya yang menjadi ini simplikasi dihapus saja teman-teman ya, saya hapus ya. Oke. Nanti di slide itu saya hapus. Karena apa? Simplikasi itu memasukkan unsur konjungsi teman-teman di sini. Ya ini. Terima kasih ya Valen ya koreksinya ya. Nah, karena apa? Dia menggunakan konjungsi ini. Ya. Konjungsi mengambil sebuah keputusan ya berdasarkan kata hubung konjungsi ini dan. Ya, nanti saya hapus itunya. Terima kasih Valen. Ada lagi? Nanti kalian itu lagi lah ya, download ulang ya, teman-teman ya. Ada lagi Valen? Yang lain? Ya. Sekarang kita yang berikutnya. Contoh penjumlahan teman-teman. Saya mengambil mata kuliah, penjumlahannya sama teman-teman ya, dengan ini ya. Penjumlahan kan itu adalah dan. Ya. 1 tambah 2, 1 dan 2. 1 tambah 3, 1 dan 3 gitu. Contoh dalam kalimat, saya mengambil mata kuliah yang tadi, maka kesimpulannya saya mengambil mata kuliah logika matematika, ini atau lagi ya. Oke. Ini penjumlahan, bukan ini teman-teman ini. Ganti dulu. Bukan pakai lambangnya ini. Ya.
tabel kebenaran konjungsinya adalah gini teman-teman. P dan Q ya diimplikasi ke P. Atau boleh menggunakan yang ini. Tadi sudah kita ini bahas teman-teman ya. Boleh pakai yang ini atau yang ini. Maka akan menjadi sebuah konklusi pada saat kita mencari tabel kebenarannya seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Ini sudah kita bahas, cuman hanya bahasanya berbeda. Bisa lanjut teman-teman? Lanjut, Pak. Ya, kita masih ada banyak slide-nya teman-teman ya. Yang kaidah inferensi dilema teman-teman. Ini dilema agak berbeda sedikit dengan bahasa manusia teman-teman ya. Dilema itu gimana teman-teman? Saya dilema ngambil keputusan ini, apa maksudnya dilema? Kalau bahasa kita, dilema. Bimbang. Ya, Bingung. Aura apa? Aura dulu coba. Bimbang, Pak. Bimbang. Kalau Imelda? Bingung. Hmm? Bingung. Bingung. Valen? Sama, Pak. Bingung, galau gitu ya, serba sulit ya, serba salah ya teman-teman ya. Saya ambil salah, nggak diambil salah, dilema. Makanya dibilang dilema, ini kayak makan buah si malakama gitu ya. Diambil salah, nggak diambil salah gitu. Jadi saya harus memilih yang mana. Nah, kita lihat dilema pada matematika diskrit. Dilema adalah penarikan kesimpulan jika diketahui P atau Q dan P implikasi R, P R dan Q R. Maka kesimpulannya apa? Teman-teman ini lihat ya, saya kasih warna ini. Konklusinya adalah R. Ya. Ada P or E, P or Q, P implikasi R, dan Q implikasi R. Maka bisa dipastikan teman-teman, ini kesimpulannya adalah R. Ya. Saya tuliskan ke bawah gini teman-teman ya, coba ya. Biar kelihatan. Ctrl C, saya buat di sini. Ini saya buat. P, saya buat gini aja, R, P, R, lalu P implikasi R, lalu Q, R. Bisa tuliskan ke bawah teman-teman. Oke, kalau dilihat ini sama ya dengan di atas ya, cuman saya modelnya saya tulis ke bawah. Nah, teman-teman lihat ya. P atau R, P jika P maka R, Q maka R. Maka kesimpulannya apa? R, teman-teman. Ya. P ke R, Q ke R, di mana P adalah P atau R. Sudah bisa dipastikan kalau semua implikasi ke R, di mana P atau R, maka bisa diambil kesimpulan konklusinya adalah R. Itu ya. P atau R, di mana P-nya implikasi R, Q-nya implikasi R, maka konklusinya adalah R. Ya, contoh kalimat. Ingat ini ada 3 teman-teman ya, ada 3 argumen. Hari ini Bejo ulang tahun, ya, ya. Q-nya kemarin Anita juara tari tingkat kota. R-nya saya akan ditraktir makan seblak. Nah, ada 3 ya, 3 argumennya. Di mana dilema ini adalah P atau R. Ya. Sekarang kita lihat P atau R. Hari ini Bejo ulang tahun
P-nya, atau kemarin Anita juara tingkat kota. Ya. Ini jangan lihat nyambung atau enggaknya teman-teman ya. Ini hanya sebuah, nanti juga pada saat kalian menarik sebuah kesimpulan dari sebuah kasus misalnya, kalian misalnya menjadi seorang detektif, ya, Guntur disangka pembunuh, dia ada di TKP, kalian melihatnya di TKP, tetapi Muhammad siapa nih, ya, tidak melihat Guntur, tapi dia berada di TKP. Tapi Rizky, misalnya nih ya, Ricky tidak ada di TKP dan tidak melihat Guntur. Nah gitu. Jadi kalimat-kalimat kayak nggak nyambung gitu teman-teman. Tapi akan bisa ditarik sebuah kesimpulan. Ini juga makanya jangan lihat dulu. Hari ini Bejo ulang tahun, atau kemarin Anita juara di tingkat kota. Di mana P implikasi R dikatakan jika P-nya hari ini Bejo ulang tahun, maka saya akan ditraktir seblak. Oke lah, nyambung dikit lah ya. P implikasi R. Jika hari ini Bejo ulang tahun, maka saya akan ditraktir makan seblak. Argumen yang ketiga, proposisi yang ketiga adalah Q implikasi R. Jika kemarin Anita juara tingkat kota, ya, Q-nya ya teman-teman ya, Q-nya. Jika kemarin Anita juara tingkat kota, maka saya akan ditraktir makan seblak. Ya. Kesimpulannya apa teman-teman? R. Ingat ya, ini memang formula yang sudah dibuat pada dilema. Maka kesimpulannya R. Saya akan ditraktir makan seblak. Kenapa? Karena mengikuti kaidah teman-teman. P atau R, di mana P implikasi R, Q implikasi R. Ini ya. Dan ini teman-teman yang menjadi sebuah formulnya atau yang menjadi klausannya adalah itu pasti bernilai true semua teman-teman. Ya, makanya kesimpulannya adalah R. Itu untuk dilema. Kita lihat tabel kebenarannya teman-teman. Ya, panjang pisan gitu. Lihat, tabelnya agak banyak kolomnya ya. Dan lihat juga, karena ada R, teman-teman, maka kita harus menggunakan seperti kontingensi itu. Ya. Kalau ada R berarti ada 8 kombinasi true dan false. P-nya 4 true, 4 false. Q-nya adalah 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. R-nya adalah di switch. Antara true, false. Oke. Sekali lagi, jangan melihat ini teman-teman. Jangan melihat dari banyaknya atau panjangnya ini ya teman-teman ya. Sekali lagi yang dikatakan di awal sama saya bilang, jangan melihat panjangnya tapi dipecah menjadi satu bagian-bagian kecil. P dulu, Q dulu, R dulu. Selesai. Baru apa yang kita pikirkan kemudian? Setelah P, Q, R, lihat lagi di sini. P or Q, ya. Oke, dibuat yang ini, teman-teman. Ini dulu, ya. Dibuat yang ini. Karena or berarti bisa dikatakan bahwa jika salah satu bernilai true maka true, teman-teman ya. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya ini. P implikasi R. Ya, ini udah beres ya teman-teman ya. Satu kolom jadi satu kolom, ini jadi satu kolom. P implikasi R. P ke R. Oke, cari. Ingat, P implikasi itu akan menghasilkan nilai false, hanya satu nilai false ya, jika kondisinya true dan false. Tinggal kamu lihat, seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? Ya, yang sebelah kiri kita habiskan dulu boleh teman-teman, atau ini dulu boleh ya. Di sini konsepnya karena ini udah ketemu, yang kiri yang udah ketemu dan kanan udah ketemu dari baris ini teman-teman ya, maka langsungnya dibuat. Ya, saya bilang saya mencuplik teman-teman ya, saya habis waktu saya bilang untuk membuat ini. Nah ini, kalau kemarin tabel-tabel gitu saya buat.
Nah, kalau yang ini langsung teman-teman. Sekarang dia langsung mengambil yang ini. Nah, ya. Oke, kita lihat sekarang P OR key dan P implikasi R. Ini udah ada, dan ini udah ada. Maka tinggal kita cari nilai kebenarannya untuk dua kolom ini. Dengan apa? Dengan tanda dan. Ingat ya. Maka kita lihat, kalau tanda ini berarti dua-duanya harus true, menghasilkan nilai true. Oke. Sampai sini teman-teman, paham? Oke, paham? Sekali lagi jangan melihat panjangnya teman-teman. Pecah dulu satu-satu bagian kecil. Kalau langsung panjang boleh nggak? Boleh, silakan. Pas saya mau buat 4 kolom dari 8 kolom disederhanakan boleh, tapi liar teman-teman. Ya, pusing. Karena harus kalian mengingat dulu di kepala apa yang tadi ya. Oke. Kalau ini kan udah terlihat, oh ya tinggal bandingkan saja gitu. Nah sekarang kita lihat kalau ini yang ini sudah beres teman-teman ya. Ya, ini udah beres nih. Oke, saya hilangkan misalnya gitu. Beres. Berarti saya akan membuat yang ini. Nah, kolom berikutnya kita isi ini. Key implikasi R. Kita buat saja key implikasi ke R. Oke. Lihat hasilnya apa. Ya. Sekarang itu sudah selesai teman-teman. Ini sudah selesai. Sekarang apa lagi yang harus kita lakukan? Tinggal kita memasukkan yang mana? Ya. Sekarang ini sudah selesai. Oke, ini selesai. Saya hapus. Ya. Yang R sudah ada ini kan, berarti kita akan membuat atau membabat ini semua teman-teman ini dulu. P disjungsi Q. Ya, P disjungsi Q, terus ini ya. Iya, Pak. Sampai yang hijau ya. Sampai yang ini ya. Nah, yang kuning belum dulu teman-teman. Sekarang yang hijau nih. Yang hijau yang mana yang ini? Ini salah teman-teman ya. Ini bukan P implikasi Q ini, salah ini. Ini nanti saya ganti. Harusnya adalah P implikasi R nih. Karena yang buatnya salah nih teman-teman. Jadi salah tipe ngetik. Harusnya P implikasi R. Maka dari yang hijau ini teman-teman, mana yang kita harus lihat? Mulai dari sini, ya. Ini ya, ini. Ini dengan mana? Dengan ini. Ya kan? Yang hijau ini kan terbagi dua sebenarnya teman-teman ya. Yang ini dengan yang ini. Kita cari kebenarannya T dengan T. Ini ya tanda ini ya, berarti true. True false false. Di mana kondisi true akan dihasilkan jika kondisinya adalah true dengan true, cari. Oke, hasilnya seperti ini. Yang hijau sudah selesai teman-teman. Sekarang tugas kita yang mana? Gabung lagi yang hijau dengan yang kuning. Ya, gabung lagi hijau dengan kuning. Yang hijau mana? Yang ini. Ya, hijau ini. Implikasi ke R, yang mana R-nya sudah ada yang di sini. Berarti ini ke sini teman-teman. Nah, gitu. Ya. Ini kalau gini kalian terlihat nggak ya teman-teman ya? Ini terlihat teman-teman? Saya buat slideshow ini. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya. Kemarin juga masalah nih di nggak tahu aneh di. Bentar, kok saya itu. Saya slideshow, maksudnya kalau pakai slideshow enak teman-teman. Saya bisa menggunakan tool pensil, jadi saya bisa menulis tapi tidak terlihat. Pakai di slideshow lalu saya bisa menulis catatan di situ atau membuat tanda, ternyata tidak terlihat sama kalian.
Tadi malam juga gitu kasusnya. Oke ya. Nah, berarti yang ini dengan R, teman-teman. Nah, ini. Yang terakhir ini, kolom hijau ini dengan yang R. Oke, cari lagi. Implikasi. Kalau implikasi, lihat. Semua bernilai true kecuali kombinasi true dan false. Ya. Maka bisa terlihat, teman-teman, bahwa yang ini, ya, penjumlahan ini, contoh kalimat dilema ini, masih terlihat ini merupakan tautologi, teman-teman. Ya, dari awal sampai dari 1 sampai nomor 7 tadi bahwa inferensi merupakan tautologi. Kalau dia tautologi, tidak tautologi berarti kalian salah di dalam mencari tabel kebenarannya, atau itu bukan inferensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih bisa saya lanjutkan? Kalau mau minum teman-teman dulu ya. Supaya jangan ngehang juga. Tapi belum ngehang lah, kita belum masuk matematika sesungguhnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini teman-teman. Validitas argumen yang tadi ya. Sekarang semua argumen bisa dikatakan valid enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, teman-teman. Ya. Kalau argumen tidak valid, berarti dia tidak bisa diambil sebuah keputusan, tapi harus argumen yang valid. Bagaimana untuk mengetahui argumen itu valid atau tidak? Ya, kita lihat di sini. Banyak argumen valid, namun validitasnya tak dapat diuji dengan alat validitas yang ada. Pada saat dia tidak bisa diuji, teman-teman, berarti kalimat itu nggak valid, teman-teman. Nggak bisa diuji kevalidannya, karena memang tidak valid. Lalu, validitas yang didasarkan pada hubungan kalimat, kaitan antara subjek dan predikat. Masih ingat bahasa Indonesia dulu, waktu SMA? Kalimat diawali dengan subjek, betul teman-teman ya. Lalu diikuti dengan predikat, lalu diikuti dengan objek, dan diikuti dengan keterangan. Itu disebut dengan kalimat lengkap. Tapi kita bukan bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, oke. Kita membahas hanya subjek dan predikat. Nah, kita coba analisa dulu ini. Semua kucing adalah hewan menyusui. Ya, semua kucing adalah hewan menyusui. Itu argumen. Lalu bisa dikatakan nggak konklusinya? Ya, meow adalah hewan menyusui. Bisa nggak diambil sebuah keputusan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Semua kucing adalah hewan menyusui. Argumennya. Lalu bisa diambil kesimpulan nggak? Meow adalah hewan menyusui. Tidak, Pak. Nggak bisa ya. Kita dengar kata meow, kita hanya berasumsi bahwa meow itu kucing ya kan? Siapa tahu meow itu serigala, teman-teman. Atau meow itu gajah. Atau meow itu lumba-lumba, siapa tahu. Ya kan? Nah, itu berarti tidak valid, teman-teman. Kok bisa tiba-tiba konklusi meow adalah hewan menyusui? Ya nggak tahu juga. Siapa tahu meow itu buaya, ya kan? Siapa tahu, kan berasumsi saja kita, oh meow. Nah, cuma gitu doang. Tapi di dunia, in fact-nya, faktanya apa? Belum tentu dong. Siapa yang bisa memastikan itu? Tapi bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Ya. Lalu bagaimana jika ditambah dengan argumen berikut yang menjadikan R? Meow adalah seekor kucing. Ya, P-nya semua kucing adalah hewan menyusui. Meow adalah hewan menyusui. Lalu R-nya adalah meow adalah seekor kucing. Bisa tadi dikatakan valid, teman-teman? Valid, Pak. Kenapa? Ada yang membuktikan atau ada yang menjadikan itu sebuah kebenaran dengan argumen apa? Meow adalah seekor kucing, bukan seekor gajah atau buaya. Ya.
Maka bisa diambil seperti ini teman-teman yang tadi ya. P ke Q ke R, maka kesimpulannya adalah P, R. P, jika P maka Q. Jika Q maka R. Maka P udah dipastikan adalah R. Ini kok makan sih. Maka konklusi menjadi benar. Ya. R-nya. P implikasi ke R. Jika semua kucing adalah hewan menyusui, maka Meo adalah seekor kucing. Ya. Kenapa? Di sini dikatakan Meo itu hewan menyusui, teman-teman. Maka yang menjadi konklusi ini adalah Meo adalah seekor kucing. Bukan lagi yang tadi, bukan Meo adalah hewan menyusui. Ya. Bisa dipastikan. Maka oke, dilihat dulu, ini valid atau tidak argumen ini. Kalau dikatakan valid, bisa dibuktikan teman-teman dengan inferensi tadi. Tapi kalau nggak bisa, wah berarti itu tidak valid, teman-teman. Tidak bisa diterima. Oke, kita lanjut. Predikat, teman-teman ya. Kalimat kita belajar sekarang kalimat predikat dan berkuantor. Nah, ini berkuantor, istilah namanya. Berkuantor. Predikat adalah menunjukkan pada bagian kalimat yang memberi informasi tentang subjek. Ya, memberikan keterangan tentang bagian pada subjek. Contohnya gini, ada titik-titik pergi ke kampus. Titik-titik lebih besar dari mobil ini. Kedua contoh kalimat tersebut merupakan kalimat tidak lengkap, teman-teman. Makanya kenapa ada titik-titik ini? Tidak lengkapnya kenapa? Siapa yang pergi ke kampus? Subjeknya apa? Terus apa yang lebih besar daripada mobil ini? Gitu ya. Dia hanya sebuah predikat tanpa subjek. Sekarang, agar kalimat yang dua ini menjadi sebuah kalimat yang lengkap, haruslah disubstitusikan, teman-teman. Ya, ada penggantinya. Gitu ya, substitusi. Harus ada disubstitusikan objek di bagian depan kalimat, di mana di titik-titik ini nih ditambahkan subjek di situ. Supaya apa? Predikat itu menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Oke. Maka bisa saja diisikan subjeknya truk. Maka bisa disubstitusikan pada kalimat truk lebih besar dari mobil ini. Sekarang kalimat itu lengkap, gitu ya, dan itu menjadi sebuah proposisi atau argumen. Kalau hanya predikat bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Itu bukan kalimat lengkap. Maka harus diberi subjek dan predikat. Ya, Pak. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia, tenang teman-teman. Nanti kita lihat kelanjutannya ya. Karena nanti ada yang berhubungan subjek, ada dengan predikat di slide berikutnya. Oke ya, itu kalimat predikat ya. Predikat dalam ilmu logika adalah kalimat-kalimat yang memerlukan subjek disebut predikat. Ya. Kalau ini, nah ya teman-teman ya, tadi contohnya sama itu. Saya bingung sendiri buat contohnya ya, disama-samakan sama saya semua. Supaya gampang nanti di slide-slide berikutnya nggak bolak-balik. Contoh tadi, pergi ke kampus lebih besar daripada truk. Ya. Nah, ini kan masih tidak lengkap, teman-teman, ada titik-titiknya ya. Untuk menyatakan perlunya substitusi subjek yang tidak diketahui, maka dituliskan. Perhatikan ada titik-titik, teman-temannya tidak diketahui ya. Bagaimana titik-titik itu disubstitusikan kepada sesuatu yang bisa diisi di situ? Bahasa liar sih Bapak. Ya. Dikatakan lagi, untuk menyatakan perlunya substitusi subjek yang tidak diketahui, kan tadi nggak diketahui ya teman-teman ya. Siapa yang pergi ke kampus nggak tahu. Yang lebih besar daripada mobil ini juga kita nggak tahu. Maka kita perlu menuliskannya dengan gini teman-teman. P, ya, X, dan Q, Y. Dimana kalau di matematika teman-teman, X itu kan sebuah variabel yang bisa diganti ya teman-teman ya. Y bisa diganti. Misalnya tadi PY. Y-nya diganti dengan mobil ini. Maka, betul kan? Jika mobil ini, truk.
jika truk ini lebih besar daripada mobil. Ya, atau truk lebih besar daripada mobil ini tadi. Maka X dan Y-nya adalah substitusi yang bisa diganti dengan syarat-syarat yang nanti kita lihat. Oke, sekali lagi teman-teman ya, saya pelan-pelan. P ini dan Q ini nggak lengkap teman-teman. Karena tidak lengkap, maka harus ada yang namanya substitusi subjek. Sampai sini paham ya? Nggak lengkap. Oke. Lalu, maka untuk melengkapi itu, sesuatu yang tidak ketahui, kan kita melengkapi dengan apa? Kita tidak tahu. Maka kita harus buat sebuah variabel yang menjadikan itu substitusi. Px, Qy. Ya. Dan apa? Jadi salah satu caranya untuk mengubah predikat menjadi suatu kalimat dengan mensubstitusi, ya, semua variabelnya dengan nilai tertentu. Nanti akan kita lihat bagaimana mensubstitusi X ini dan bagaimana mensubstitusi Y ini. Tapi kita harus seperti ini buatnya. Px, Qy. Supaya nanti si pergi ke kampus ini bisa ditambahkan dengan X dan lebih besar dari mobil ini bisa ditambahkan Y di depannya. Y-nya apa? Oke, kita buat gitu ya. Itu ya tadi ya teman-teman ya. Tentang predikat ya. Ingat, ini yang tadi. X dan Y itu adalah sesuatu yang bisa berubah yang akan disubstitusikan kepada predikat. Sekarang kuantor. Kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Suatu kesimpulan dalam logika sering digambarkan menggunakan kuantor-kuantor sebagai berikut. Ya. Nah, kuantor ini nanti akan berhubungan kayak gini, teman-teman. Semua mahasiswa di kelas ini belum bekerja. Ya, saya buat predikat berkuantor. Semua mahasiswa di sini belum bekerja. Pertanyaan saya, ada nggak yang bekerja di mahasiswa ini? Jangan lihat kenyataannya teman-teman. Kalau ada yang bekerja, kita anggap tadi pernyataan saya. Semua mahasiswa ini berkuantor, predikat berkuantor. Semua mahasiswa di kelas ini belum bekerja. Lalu saya tanyakan sama kalian, ada nggak orang yang ada nggak mahasiswa yang bekerja di kelas ini? Tolong jawab. Tidak ada. Tidak ada. Ya, itu namanya kuantor teman-teman. Menyatakan berapa jumlah, ya. Ya saya katakan berapa jumlahnya. Saya bilang dalam dibuat dalam kalimat semua. Semua mahasiswa di sini belum bekerja. Ada nggak yang sudah bekerja? Belum ada, karena semua. Lalu saya buat lagi berkuantor gini teman-teman. Ada sebagian mahasiswa di sini yang sudah bekerja. Saya ganti tadi semua, saya ganti dengan ada sebagian mahasiswa di sini yang sudah bekerja. Pertanyaan berikutnya, ada nggak yang bekerja di sini? Mahasiswa di sini? Ada. Ada. Karena kalimat kuantornya ada menyatakan ada sebagian teman-teman. Ya, itu yang namanya kuantor teman-teman. Menyatakan berapa banyak, bisa menyatakan semua atau sebagian. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Ada dua kuantor yang menyatakan jumlah objek teman-teman. Ada yang universal dan eksistensial. Simbolnya A terbalik dan simbolnya E terbalik. Sama-sama terbalik ya. Supaya membedakan antara huruf A dengan huruf E itu maksudnya teman-teman. Yang A itu yang universal teman-teman. Kalimat kuantornya apa? Yang pertama yang saya katakan. Semua mahasiswa di sini belum bekerja. Oke? Maka untuk menyatakan kuantor universalnya adalah saya menggunakan tanda A terbalik. Artinya apa? A itu menyatakan semua atau seluruh, atau segenap, atau setiap, ya, yang menyatakan persamaan yang sama, menyatakan jumlah seluruhnya, gitu. Berarti saya akan menggunakan kuantor yang universal. Semua mahasiswa di sini adalah belum bekerja. Oke, berarti itu termasuk kuantor universal, semua. Tapi bagaimana kalau saya melambangkan, mengambil atau membuat simbol E terbalik?
eksistensial. Bahasanya seperti apa? Sebagian mahasiswa di sini belum bekerja, atau beberapa mahasiswa di sini sudah bekerja. Sebagian teman-teman, tidak seluruhnya. Atau ada beberapa. Itu menyatakan kuantor eksistensial. Ya, oke, sini paham teman-teman ya antara universal dan eksistensial ya, lambangnya. Tapi kadang-kadang teman-teman, ini mah kalau kalian baca literasi, kadang-kadang yang lambang A terbalik, ya, yang universal, itu ada beberapa penulis, beberapa literasi, saya baca beberapa literasi yang tidak membuat itu gitu, tidak membuat lambang A itu. Tapi kalau saya tidak melihat lambang itu, saya bisa menyatakan atau saya bisa berasumsi itu adalah kuantor universal, ya. Tapi kalau yang E terbalik biasanya dibuat teman-teman. Ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan bahas satu-satu. Kuantor universal, ya, adalah kuantor yang menggunakan kata semua. Yang tadi ya, semua mahasiswa ini bekerja. Oke. Atau semua mahasiswa ini tadi tidak bekerja atau belum bekerja. Oke ya, itu kuantor simbolnya A terbalik. Atau apa kata saja, tadi kan semua ya, atau apa kata apa saja yang artinya sama dengan semua. Bisa setiap, segenap, gitu ya, seluruhnya. Kan sama artinya ya. Oke. Lalu dikatakan, lambang A ini disebut kuantor universal quantifier. Lambang ini teman-teman, berarti ini adalah semua, gitu ya. Kuantor universal mengindikasikan bahwa sesuatu bernilai benar untuk semua individu-individunya. Apa maksudnya? Pada saat saya menyatakan semua, segenap, setiap mahasiswa di sini adalah belum bekerja. Berarti individu-individu ini mempunyai nilai kebenaran belum bekerja, teman-teman. Itu maksudnya. Ya, dikatakan sesuatu bernilai benar untuk semua individu-individunya. Siapa individu-individunya? Ya kalian semua satu-satu. Mempunyai nilai benar apa? Nilai benarnya belum bekerja. Gitu ya. Selanjutnya ditulis seperti ini, teman-teman. Ya. Ditulis A terbalik ini X. MX implikasi BX. Oke, yang A sudah jelas teman-teman. Ini lambang seluruhnya atau universal. Ya. M ini teman-teman, M ini untuk menyatakan saya membuat variabel M untuk menyatakan mahasiswa. Pak, boleh nggak kalau saya buat sebagai H? Silakan saja. Gitu ya. Bukan patokan teman-teman harus M untuk mahasiswa, tidak. Pak, bagaimana kalau saya buat mahasiswa menjadi S? Boleh, ya silakan saja teman-teman. Nanti jangan dibilang harus M, kata Pak Arno harus M. Waduh, saya dilemparin batu sama orang nanti ya. Nah, M itu adalah untuk mengganti sebuah variabel mahasiswa. Sekali lagi itu bukan absolut teman-teman. Bisa kalian ganti. Lalu B, itu untuk menyatakan belajar buku dari buku teks. Saya buat variabel B. Gitu ya. Maka dibacanya untuk semua X. Teman-teman ya, semua X itu yang mana? Yang di sini, sama di sini. Untuk semua X. Jika X adalah mahasiswa, ya, maka X harus belajar dari buku teks. Untuk semua X yang mana teman-teman? Ini. Untuk semua X dibacanya ini teman-teman ya. Oke, sampai sini paham? Yang lambang simbol A terbalik, X, itu dibacanya adalah untuk semua X. Kenapa semua X, Pak? Ya, kan kuantor universal. Lambangnya A terbalik. Gitu ya. Bagaimana kalau saya buat E terbalik X? Rizky. Bagaimana kalau saya buat E terbalik X? Dibacanya seperti apa yang hijau itu? Supaya jangan ngantuk teman-teman ya. Kalau dengan orang ngobrol terus kita ngantuk misalnya. Semua X. Hah?
Gimana Rizky? Kalau saya ganti A terbalik itu menjadi lambang E terbalik. E terbalik X. Sebagian Oke, good ya. sebagian X. Maka bisa dibaca kalau E terbalik X, maka dibaca gini, sebagian dari X, teman-teman. Gitu ya. Atau tidak semua dari X. Boleh. Tidak semua itu kan sebagian. Atau ada beberapa dari X. Oke ya. Oke. Terima kasih Rizky ya. Oke. Untuk semua X, jika X adalah mahasiswa, maka X harus belajar dari buku teks. Sekali lagi, MB ini adalah sesuatu yang saya buat, teman-teman. Kalian tidak harus menuruti saya. Saya hanya memberikan contoh M dan B. Bagaimana kalau buat S? Boleh. Buku teks diganti dengan T? Boleh, silakan. Tapi tidak boleh ada yang sama. Ya. Nanti ada M untuk mahasiswa, nanti ada M untuk majalah. Dibuat M-nya 2 kali. Ya nggak bisa gitu. M atau variabel hanya mewakili satu variabel data saja. Mahasiswa ya M, ya sudah M, pakai M terus. Oke, kita lanjut lagi. Itu kantor universal. Cara membuat kantor universal, teman-teman. Ya, yang tadi ya, perhatikan semua mahasiswa harus rajin belajar. Ya. Semua mahasiswa harus rajin belajar. Untuk melakukan pengkantoran universal, pada pernyataan tersebut, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, teman-teman. The first step, ya, apa? Carilah lingkup skupnya dulu dari kuantor universalnya, ya. Yaitu apa, teman-teman? Jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar, ya kan? Skupnya apa, teman-teman? Jika X adalah mahasiswa, ini dikasih lambang X, atau M juga boleh, ya boleh saja, tapi nanti ada M sih, teman, ya. Ada mahasiswanya sih. Jika X adalah mahasiswa, ini tadi yang saya bilang X dengan Y, teman-teman ya. Jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Ini bahasa apa, teman-teman? Masih ingat? Jika maka, implikasi ya. Ya, implikasi. Selanjutnya akan ditulis seperti ini, teman-teman. Mahasiswa X, ini, ya, mahasiswa X, ini maksudnya, mahasiswa X implikasi harus rajin belajar. Maka di sini, ini implikasinya. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Yang biru, jika X adalah mahasiswa dibuat mahasiswa X. Ya. Ini adalah individu-individunya, teman-teman, X ini. Lalu diimplikasikan kemana harus rajin belajar. X juga. Ya. Supaya nanti dia bisa menyatakan apakah kuantor universal atau kuantor yang eksistensial. Lalu berilah kuantor universal di depannya. Kenapa harus universal? Kan kita lagi bahas universal ya, teman-teman ya. Nah, berarti tambahkan, berilah kuantor universal. Gitu kan? Kenapa harus universal? Kalau kita tidak tahu ini universal sama eksistensial, kan di sini ada, teman-teman. Semua, ya, semua mahasiswa. Berarti ini harus universal. Maka berilah kuantor universal di depannya. Lambangnya ini kan. Oke. Semua X, teman-teman ya. Ini universal, kasih lambang A, terbalik, lalu X. Ya. Ini skupnya, teman-teman. Lalu dibuat lagi mahasiswa X. Ya, yang ini teman-teman kita tambahin ya. Tinggal tambahkan implikasi ini. Mahasiswa X, implikasi jika mahasiswa maka harus rajin belajar. Maka dibuat gini. Implikasinya langsung mahasiswa X pakai tanda panah harus rajin belajar X. Nah, sekarang ini disingkat lagi, teman-teman, jangan harus rajin belajar ini, mahasiswanya kita ganti. Yang mahasiswa ini ya,
Kita ganti dengan M. Ya, ganti dengan M ini. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, tidak harus M, teman-teman ya. Nah, lalu harus rajin belajar ini. Saya buat adalah B. Gitu. Dari satu argumen ini, teman-teman, semua mahasiswa harus rajin belajar, maka kita harus membuat kalimat kuantor universalnya. Kenapa harus universal? Karena ada kata semua. Ya, kata semua. Maka, untuk semua X, teman-teman ya, ini kan ya, cara bacanya ya. Kak, bantu siapa? Siapa yang bisa baca itu? Dani bisa baca? Bantu saya. Ya tinggal ini aja teman-temannya. Nah ini. Untuk semua X, jika X adalah mahasiswa, teman-teman ya, untuk semua X, ingat lambangnya universal, ya, untuk semua X, apa dikatakan? Lihat lagi. Ya. Untuk semua X bacanya, kan udah kita buat nih teman-teman ya. Skupnya udah kita buat, lalu buat kuantornya, maka kita buat menjadi sebuah fungsi. Untuk semua X, di mana X adalah mahasiswa, terus? Implikasi. Implikasi? Iya. Harus rajin belajar. X. Ya. Maka X harus rajin belajar. Ya, teman-teman, seperti ini. Cara membuat kuantor universal dari satu kalimat argumen saja seperti ini atau pernyataan. Dari yang sini, ya, yang hijau ini menjadi yang ini. Oke, kalau ada yang bertanya langsung teman-teman. Next sekarang, kuantor eksistensial. Sama teman-teman ya, dengan universal, cuman dia kalimatnya menyatakan sebagian atau tidak semua, ya. Jika ada suatu ekspresi logika dan X adalah variabel, maka jika ingin menentukan bahwa A adalah bernilai benar untuk sekurang-kurangnya satu dari X. Sekali lagi dikatakan setidaknya atau sekurang-kurangnya ada satu. Tapi tidak semua teman-teman ya, kalau semua itu berarti universal. Sebagian berarti. Kalau sebagian berarti minimal ada satu saja. Maka akan ditulis ini. Ya, sebagian dari X ini teman-teman. Di sini lambang kuantor eksistensial disebut kuantor eksistensial teman-teman yang ini ya. Dengan A adalah skop dari kuantor. Ya, skopnya kuantor. Tadi yang kita bicara tentang skop teman-teman ya. Ini. Oke, dengan A adalah skop dari kuantor. Variabel X yang ini disebut terikat bonding ya teman-teman ya, terikat dengan kuantor. Terikatnya apa? Iya, si X ini harus terikat dengan kata untuk setiap atau tidak semua. Terikat dia. Simbol E digunakan, terbalik menggunakan kata ada atau beberapa, atau tidak semua, atau sebagian yang mempunyai arti yang sama, teman-teman. Arti samanya apa? Enggak semuanya, gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Cara membuat kuantor eksistensial. Perhatikan pernyataan berikut. Ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi. Ya, ini. Kita lihat. Awalnya dari satu kalimat ini, teman-teman.
untuk melakukan pengkuantoran eksistensial pada pernyataan berikut, maka lakukan sama seperti cara membuatnya. Ya, contohnya tadi ada, ini kita buat bagaimana cara membuatnya. Prinsipnya sama dengan universal, teman-teman. Carilah lingkup skop dari kuantor eksistensialnya, yaitu ini. Ada X yang adalah pelajar. Ya, artinya ada pelajar yang memperoleh beasiswa. Berarti ada skop pelajar dan beasiswa. Ada X yang adalah pelajar. Oke ya, teman-teman ini ya. Lalu skop yang kedua apa, teman-teman? Dan ya, perhatikan kalau tadi jika maka ini dan ya. X memperoleh beasiswa berprestasi. Ini sekarang yang kedua. Skop yang kedua. Selanjutnya dari dua ini, teman-teman, akan ditulis pelajar sebagai X. Ini apa? Disjunksi atau konjungsi? Konjungsi, Pak. Konjungsi, Pak. Ya, konjungsi atau dan. Terusnya pelajar X konjungsi atau dan memperoleh beasiswa berprestasi X. Skupnya dulu, teman-teman ya, seperti biasa ya. Skupnya ada dua, ini kan ada pelajar dan beasiswa. Buat pelajar X, beasiswa X. Tanda hubungnya apa? Dan. Ya. Lalu berilah kuantor eksistensialnya di depan. Jadi seperti ini. Lambang terbalik, eksistensial X, pelajar X, dan memperoleh beasiswa berprestasi X. Lalu setelah dapat yang ini, ubah menjadi suatu fungsi, teman-teman. Ini tulis lagi, ya. Oke. Lalu pelajar X ini, ya. Pelajar X dirubah dengan apa, teman-teman? Dengan yang PX. Sekali lagi, Pak, boleh nggak bukan P, tapi L? Boleh, teman-teman. Ya. Ini X warna hijau, pelajar X ini warna kuning, lalu bagaimana dengan ini? Oke, kita rubah saja, teman-teman, ini warnanya. Memperoleh beasiswa. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Jadi ada hijau, kuning, dan biru. Maka akan menjadi sebuah kalimat kuantor eksistensial. Ada sebagian atau tidak semua boleh, teman-teman ya. Yang X merupakan pelajar yang mendapat beasiswa X berprestasi. Itu, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Lalu contoh kuantor eksistensial. Ada bilangan prima yang genap, teman-teman ya. Ada bilangan prima yang genap. Ada nggak, teman-teman, bilangan prima yang genap? 2, Pak. 2 ya. Bilangan prima itu apa sih? Ya, tunggu. Ya. Oke, teman-teman ya. 2 bilangan prima yang satu-satunya bilangan prima yang genap. Kenapa? Dia habis dengan 2 dan di 1 dan dirinya sendiri, teman-teman ya. Bilangan prima itu. Iya, tunggu. Halo, Bang. Saya oke, mana nih? Gimana P pengganti bilangan prima sedangkan mengganti genap? Ya, ada bilangan prima dan yang genap. Lalu ditulisnya gini. Karena ini ada bilangan, teman-teman, tidak semua, maka ditambah ini. Oke ya. Primanya yang mana? Yang ini. Lalu G genap. Pengganti genap ya, teman-teman ya.
di mana P pengganti bilangan prima sedangkan genap. Dibaca ada X ini. Ada X yang X-nya adalah bilangan prima. Warna kuning. Dan X-nya adalah bilangan genap. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Oke ya. Ini contoh eksistensial, teman-teman. Oke, yang berikutnya. Kesimpulan dari kuantor adalah jika pernyataan memakai kuantor universal, maka digunakan perangkai implikasi, teman-teman. Ya, universal itu menggunakan jika dan maka. Tetapi kalau eksistensial menggunakan konjungsi. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kuantor universal pasti gunakan jika dan maka, implikasi. Tapi kalau dia eksistensial, dia menggunakan konjungsi. Oke. Negasi dari kuantor. Ingkaran kalimat, teman-teman. Semua X bersifat PX. Adalah ada X yang tidak bersifat, teman-teman. Tinggal dibalik ya. Kalau kuantor universal berarti dari semua ingkarannya apa? Ada sebagian. Ya. Lalu ingkaran kalimat ada, ya, oke, ingkaran kalimat ada berarti adalah semua, teman-teman, kebalikannya. Kalau universal menjadi eksistensial, yang eksistensial menjadi universal, dibalik saja. Oke, ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial, teman-teman. Ya, lihat seperti ini. Ini, teman-teman, ini kalau kalian lihat adalah lambang ekuivalen ya, teman-teman ya. Bukan valensia ya, ekuivalen. Ya. Atau hampir sama dengan. Ya, ekuivalen itu sama dengan juga. Contoh semua bilangan bulat adalah positif. Ini semua. Berarti universalnya dibuat kayak gini. Semua bilangan bulat adalah bilangan positif. Tapi kalau negasinya bagaimana? Ada bilangan bulat yang tidak positif. Diganti saja. Ya. Ingkarannya nih. Ini ganti dengan eksistensial, diganti dengan ingkaran daripada P-nya. Tinggal hanya menambahkan atau membuat itu menjadi sebuah kebalikan, teman-teman. Eksistensial juga sama, teman-teman ya. Dibalik saja. Ingkaran dari beberapa atau terdapat atau sebagian menjadi semua atau setiap. Ya. Sekali lagi prinsipnya itu. Kalau eksistensial menjadi universal, universal jadi eksistensial. Contoh lagi, ada bilangan prima adalah bilangan gelap. Gelap lagi genap gitu ya. Ingkarannya apa? Semua bilangan prima bukan bilangan genap. Walaupun kenyataannya nggak betul ya teman-teman ya, tapi bagaimana membuat itu menjadi sebuah ingkaran saja. Ingat saja dari semua menjadi sebagian, sebagian jadi semua. Gunakan tanda negasi. Ya. Sampai sini teman-teman. Udah lumayan kita berselancar 35 slide. Ada pertanyaan? Saya akan stop recording dulu.